Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayah dan bunda, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan dan sudah banyak yang masuk. Ada 69 pertanyaan yang ada di saya. Sebetulnya ada lebih dari 70, tetapi karena sudah saya close sebelumnya, jadi terpaksa saya hentikan di angka 69. Tapi pertanyaan yang masuk menyusul pun ternyata adalah pertanyaan sejenis yang bisa juga inspirasinya diambil dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Gimana kabarnya? Udah pada mandi? Udah seger ya pagi hari ini? Mudah-mudahan kita kembali fresh, lalu kemudian bisa mendapatkan cara baru dalam mengasuh dan kita lebih happy ketika kita mendidik anak-anak kita. Kita akan lihat daftar pertanyaan berikut ini ya. Saya buka dalam bentuk share screen dan saya akan jawab satu persatu. Ini pertanyaan pertama. Oke, saya perbesar gambar saya biar lebih jelas. Jadi ayah bunda bisa tetap melihat pertanyaannya juga dan juga bisa melihat saya menjawabnya. Oke, saya coba lagi perbesar sedikit lagi. Baik, ya. Ini pertanyaan pertama dari Bunda R di Depok. Bagaimana cara menyampaikan ke suami atau membuat suami peka bahwa istrinya perlu menjadi ibu bahagia? Karena masing-masing dari kami berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Suami sibuk dengan mencari nafkah dan istri juga sibuk untuk mengurus anak, rumah, keperluan suami, dan tidak mau menambah beban pikiran. Bunda R, sebetulnya yang Bunda alami adalah sudah kebahagiaan ya. Cuma seringkali yang membuat kita sulit menangkap bahwa ini adalah kebahagiaan karena kita terjebak kepada rutinitas, terjebak kepada sesuatu yang terus-menerus dilakukan, sesuatu yang memang itu lagi, bapak pergi bekerja, kemudian ibu mengasuh, anak pergi ke sekolah. Persis banget ya kayak di buku pelajaran kita masih SD, ya Ibu Budi pergi ke dapur, ayah pergi ke kantor, Budi pergi ke sekolah. Jadi hal yang seperti itu seringkali membuat kita sulit menangkap pesan kebahagiaan. Nah, Ibunda, di dalam teori quantum healing, salah satu penyebab bahwa kita sulit menangkap pesan kehidupan adalah karena di bagian dahi kita bisa jadi ada semacam kabut atau selaput yang menutupi sehingga kita sulit menangkap pesan kebahagiaan, pesan cinta, pesan kasih sayang karena itu dia bersifat sesuatu yang abstrak ya, goib, nggak kelihatan. Nah, bagaimana cara kita membuat supaya pesan bahagia dan cinta itu bisa kita tangkap? Yaitu dengan cara perbanyaklah sujud kepada Allah, maka perlahan kabut itu akan hilang dengan sendirinya dan kita tiba-tiba seperti merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Kelihatannya klise ya, kok cuma sholat doang sih gitu. Tapi ternyata bukan soal sholat, tetapi ini soal bagaimana kita mengelola diri kita supaya kabut yang ada di bagian dahi kita itu bisa betul-betul perlahan-perlahan terkikis dan akhirnya kita bisa menangkap pesan-pesan yang berupa sesuatu yang abstrak. Nah, biasanya orang yang terjebak kepada rutinitas seperti ini, ciri-cirinya adalah mereka menangkap pesan kebahagiaan itu harus berbentuk verbal. Ya, berbentuk verbal, kata-kata, situasi yang romantis, bentuk yang nyata, sering dikasih hadiah gitu. Jadi bentuknya terlalu pengennya physically. Jadi waspada dengan hal yang demikian karena memang bisa jadi akhirnya kita jadi nggak bisa nangkep bahwa sebetulnya kita ini hidupnya bahagia. Oke, Bunda R, itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Yang kedua, Bunda Kurnia ya, dalam pembahasan tentang take a break, kasus yang diceritakan apabila ada orang lain yang mengambil hak kita, apakah harus selalu kita mengalah? Walaupun sebenarnya itu baik untuk kita dan selalu ada hikmah dari sebuah kesabaran. Namun apabila hal tersebut terjadi di anak-anak, mereka mengaplikasikan apa yang kita ajarkan untuk take a break, healing, dan mengalah. Hal tersebut juga baik untuk seusia anak-anak.
Apakah hal tersebut juga baik untuk usia anak-anak? Karena di saat yang lain ada temannya justru yang tidak melakukan apa yang kita tanamkan. Bunda, yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan apa yang ada dalam diri kita dan ada dalam keluarga kita. Kita pasti nggak bisa mengendalikan apa yang ada di luar diri kita. Buat saya, ya, bersikap apa ya? Mungkin ketika kita diambil hak, apa ya? Saya sulit untuk membayangkan apa yang dimaksud oleh Ibunda di sini tentang hak seorang anak. Apakah lagi main, mainannya diambil gitu ya, lalu kemudian disuruh mengalah, harusnya dia yang dapat tapi dia nggak dapat. Saya nggak paham apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini tentunya, tapi kurang lebih begini, bahwa mendahulukan kepentingan orang lain itu ada di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melakukannya dengan cara banyak berkisah tentang bagaimana para sahabat yang isar ya mendahulukan kepentingan saudaranya yang lain dan mereka rela berbagi atas hal-hal yang mereka mau dan mau mengalah. Ya seperti kisah Umar yang membagi makanan kepada tetangganya, tapi tetangganya ternyata juga nggak ngerasa perlu diberikan lagi kepada tetangganya, diberikan lagi kepada tetangganya lagi sampai 7 pintu rumah. Makanan yang dari Umar itu berputar dan akhirnya makanan itu kembali kepada Umar bin Khattab. Itu menunjukkan bahwa para sahabat saat itu merasa keinginan berbagi itu jauh lebih besar. Mungkin juga bisa bercerita tentang kisah ketika perang, di dalam perang apa ya, perang Yarmuk ya kalau tidak salah, atau perang Tabuk. Perang Yarmuk. Jadi dalam perang Yarmuk itu adalah ketika ada seorang yang kehausan berteriak air, air, air. Lalu seorang yang membawa air kemudian memberikan, ternyata orang itu mengatakan ketika terdengar lagi teriakan lain, jangan berikan kepadaku, berikan kepada saudaraku saja, biarkan saja, tidak untukku. Lalu kemudian ia kejar orang yang kedua. Ternyata orang kedua itu begitu mau minum, terdengar teriakan yang ketiga. Maka orang kedua mengatakan, berikan air itu untuk orang yang ketiga. Dan ternyata orang yang ketiga meninggal dunia. Dan begitu kembali lagi orang yang kedua dan yang pertama kali itu meninggal dunia. Semua meninggal dalam rangka mendahulukan kepentingan saudaranya. Banyak sekali cerita-cerita sejenis di dalam Islam, bagaimana perilaku para sahabat dan Rasulullah yang memutuskan untuk, saya sebutnya bukan mengalah, tetapi lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Jadi mereka memberikan yang terbaik katanya di sisi Allah dari sisi yang dimiliki olehnya dan itu dipersembahkan untuk Allah. Jadi kalau suatu hari nanti Ibunda, anak-anak kita kemudian dia tidak mendapatkan balasan dari kawannya, dari orang di sekitarnya, is okay, no problem bagi dia. Kenapa? Karena bagi dia berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan balasan dari orang di sekitarnya. Tapi dia yakin bahwa Allah pasti akan memberi ganti di suatu hari nanti di kesempatan yang lain. Makanya ini adanya di orang tua ya. Jadi kalau orang tuanya tipenya juga, anak saya udah baik sama orang, tapi anak orang itu nggak mau baik sama anak saya, kan nggak adil gitu. Berarti memang orang tuanya sendiri cara pandangnya adalah mengharapkan kebaikan yang diberikan itu adalah dibalas lagi oleh orang tersebut. Padahal belum tentu Bun, ketika kita berbaik kepada orang dari sebelah, misalkan sebelah kanan kita, bisa jadi balasan kebaikan kita tuh nggak langsung dari orang yang ada di sebelah kanan kita, dan Allah datangkan penggantinya adalah orang dari sebelah kiri kita, yang menggantikan bahkan melampaui dari apa yang seharusnya pantas untuk kita terima. Ya, jadi Ibunda sabar ya kalau untuk kayak begini. Jadi memang pakainya kalau ini break, apa namanya, disebut take a break-nya buat anak adalah pakainya kisah ya Bun. Jadi banyak-banyaklah berkisah kepada anak dengan kisah kalian. Kayaknya kisah ini lebih baik buat Bunda deh ya, bukan cuma buat anak. Karena banyak orang tua tuh nggak menguasai kisah, akhirnya dia sering kali terjebak kepada hal-hal yang zohir ya, hal yang zohir. Kepengennya orang berbuat baik sama dia, tapi atau dia ngerasa sudah berbuat baik tapi orang lain tidak mau berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, jika kita sudah di level energi bahagia, tapi pasangan masih di level reptilian. Bagaimana menghadapi ini Bunda? Karena beliau terlalu perfeksionis dan mudah sekali marah, akibatnya anak-anak jadi korban. Bahkan si sulung bersikap yang sama dengan abinya. Apa yang mesti dilakukan? Oke. Ingat teori serigala ya, yang lemah ada di depan justru. Yang kuat ada di barisan yang kedua atau barisan terakhir bahkan, rombongan yang terakhir. Nah, Ibunda, jika memang level energi suami kita masih mudah terpancing, masih mudah cemas, masih mudah marah,
masih mudah, apa ya tadi, terlalu banyak keinginan yang diinginkan, sehingga dia menjadi lebih ambisius. Mungkin yang kayak gini ini kan adalah berdasarkan pengalaman ya, bagaimana dia mengatasi situasi kehidupan. Tugas istri mah gampang sebetulnya ngadepin suami, yaitu berikan sentuhan cinta dan sayang. Biasanya suami-suami yang gampang marah itu karena ketika masa kecilnya, orang tuanya itu jarang sekali memberikan ungkapan-ungkapan cinta, baik dalam bentuk sentuhan fisik maupun verbal. Ya, jadi tatap matanya tuh orang tuanya mungkin dulu jarang menatap suami kita, kemudian dia jarang diusap, atau memang orang tuanya juga nggak pernah mengungkapkan penghargaan dengan kata-kata cinta yang verbal. Dan ini biasanya berdampak dan banyak sekali para ayah yang seperti ini. Saya menyebutnya ayah ini masih membawa ransel masa lalunya dan ransel itu masih terus digendong-gendong sampai sekarang. Nah, bagaimana cara ibu itu membantu melepaskan ransel masa lalunya, lalu kemudian menggenapkan, saya sebutnya menggenapkan, mungkin bukan menggantikan peran orang tua atau peran mertua kita, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana kita tadi menggenapkan apa yang mungkin di masa lalu suami kita itu masih kurang. Jadi yuk ibunda sekarang sikapi suami yang gampang amarah, oh mungkin tidak ada jejak cinta di badannya, tidak ada sentuhan sayang, ya. Tapi kan saya juga sama, misalkan kata istrinya. Ya kalau gitu saling aja deh gitu ya, saling mengisi, saling memberi, dan insya Allah kebutuhan kita akan sentuhan cinta dan sayang akan saling terpenuhi ya. Yang keempat, Assalamualaikum. Apakah kalau kita me time dengan Al-Quran itu diperbolehkan? Boleh banget gitu ya. Ada ibu yang memang senangnya istirahatnya mau saya baca Quran gitu. Tapi ada orang yang baca Quran itu bukan istirahat tapi nambah agenda kesibukan ya. Ada yang menganggapnya begitu. Setiap orang punya cara untuk beristirahat atau me time-nya. Saya bahagia kalau dekat Quran atau kalau Rasulullah bahagianya kalau sholat. Ya Bilal, istirahatkanlah kita semua ini dengan panggilan sholatmu. Jadi sholat itu adalah istirahat. Jadi banyak orang yang mencari cara me time. Kalau ibu merasa bahwa dengan Al-Quran adalah yang terbaik, maka itu insya Allah. Dan Al-Quran tentu adalah energi healing ya, buat saya energi penyembuhan, energi kesehatan, dan mengaktifasi seluruh sistem DNA yang tadinya sudah melenceng dari fitrah ilahiyah. Insya Allah dia akan berada pada jalur fitrahnya kembali. Mangga silahkan aja kalau memang itu ingin dipergunakan sebagai me time-nya kita. Sepanjang ibu memang ketika habis baca Quran, ibu tuh happy gitu ya. Jangan sampai baca Quran tadi capek pisan gitu. Mata jadi kayak ngantuk, jadi liar, tambah kayak kecapean ya, yang kayak gitu berarti belum menjadikan me time-nya bersama Al-Quran. Ya, yang kelima, Bunda, ya ketika saya pulang bekerja, saya ingin rumah itu rapi. Gitu. Kemudian ternyata anak-anaknya nggak bisa rapi gitu. Rasanya kalau rumah rapi itu kan enak dilihat ya. Tapi ternyata anak-anaknya tuh kalau disuruh rapi juga nggak bisa tetap rapi. Lagi-lagi diulangi dan diulangi lagi. Bunda terlalu perfeksionis. Ya mungkin kalau dites karakternya, Bunda adalah karakternya melankolis yang sempurna. Jadi kan ada 4 karakter manusia, ada sanguinis, yaitu mereka orang yang pandai berkomunikasi, banyak bergaul. Ada orang yang koleris, yang kuat, biasanya bakatnya adalah memimpin, keras dan tegas. Kemudian melankolis yang sempurna, hidupnya tertata, teratur, tertib dan rapih. Dan orang terakhir adalah orang pragmatis, orang yang tenang, damai, dan senang mengerjakan hal-hal administratif. Nah, bisa jadi Bunda adalah tipe perempuan yang melankolis yang sempurna, lalu dikombinasi dengan karakter koleris yang kuat. Udah memimpin ya, senangnya menguasai sesuatu, ditambah ibunda teh sempurna, pengennya semua tuh sempurna dan perfeksionis. Waspada dengan karakter ini, sebetulnya karakter baik yang akan membuat ibunda jadi perempuan hebat yang selalu sukses dimanapun. Tapi kelemahannya adalah justru berada pada kesempurnaan itu sendiri. Ketika menghendaki orang lain melakukan kerapihan sama seperti dirinya dan juga bergerak secepat dirinya, maka justru itu bukan membuat ibu menjadi orang sukses. Akan menenggelamkan ibunda sendiri, justru menjadi pribadi yang kurang kendali dan akhirnya orang di sekitarnya nggak respect.
Rapih sih rapih, tapi kelakuan kayak gitu amat gitu. Kan nggak enak ya jadi orang yang kayak gitu. Nah sekarang tugas ibunda adalah menurunkan standarisasi kerapihan. Sesuaikan dengan usianya, lalu kemudian lihat buat kita oke kalau gitu udah termasuk kategori rapi buat ukuran umur dia mah begitu ya. Terus lambatkan speednya. Kalau kita pengennya segera sekarang juga, maka kita perlambat. Oh kalau nyuruh anak yang ini mah, saya taunya nih dia baru 1 jam lagi bakal dikerjain. Maka saya akan mengingatkan dia 1 jam sebelumnya, supaya saya tahu 1 jam kemudian dia baru kerjakan. Jadi ketika ibunda menurunkan standar kerapihan dia berdasarkan usianya, atau kemudian juga melambatkan target-targetnya, ibunda nggak kecewa. Jadi jangan biasakan ibunda minta saat ini juga dikerjakan. Itu berarti kita yang nggak paham. Ya, bahwa anak mungkin punya kesibukan. Jangan dikira loh anak tuh nggak butuh waktu jeda ya buat dirinya. Dia tuh butuh juga kadang-kala bentar apa sih gitu ya. Baru juga istirahat dikit gitu ya. Kan kita nggak tahu dia sebetulnya tadi lagi sibuk ngapain. Jadi ditakar aja, ditakar silakan ya. Itu ya Bunda ya. Jadi insya Allah Ibunda nggak akan selalu klaim anak itu entar lagi pasti nih bakalan nggak dikerjain nah, gitu ya. Itu kan jadi capek loh punya energi kayak gitu. Mendingan kita yang menyesuaikan irama mereka. Ingat serigala yang lambat ada di depan. Jadi kita yang kuat ini ada di tengah-tengah untuk menjadi penyeimbang. Oke, cukup 5 pertanyaan dulu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya kegelisahan Ibunda semua.